Shalom adik-adik sekolah minggu, GKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bekri. Kita bertemu kembali di ibadah online kita. Nah, tema kita minggu ini adalah saling mendoakan. Kami dari guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat berulang tahun untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Butet Girsang. Yang kedua, Jericho Christian Girsang. Yang ketiga, Jose Eldino Purba. Dan buat adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini yang tidak kakak sebutkan yang tadi, kakak guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Kau berkenan dengan ibadah kami ini. Berkatilah supaya jadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi. Nyanyi apa kita Kak untuk yang pertama Kak? Aku anak sekolah minggu. Boleh ya kita sama-sama berdiri? Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin.
Nah, adik-adik masih suka cita kan? Masih dong, Kak Kristi. Nah, sekarang sebelum kita menghafal ayat hafalan kita angkat pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom anak sekolah minggu. Saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan untuk anak kelas kecil sesuai dengan tema hari ini, yaitu saling mendoakan. Saling mendoakan. Nah, untuk anak kelas besar dan anak kelas remaja, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Demikian bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, Inang ulangin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat hafalan ini dikirim pada minggu depan 26 September 2021 di grup anak sekolah minggu dan orang tua. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan anak sekolah minggu yang sudah direkam dan yang sudah kalian kirim pada minggu lalu. Selamat menyaksikan. Ayat hafalan hari ini adalah suka berbagi. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah suka berbagi. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah suka. Shalom teman-teman dan guru sekolah minggu kami. Ayat hafalan kita hari ini adalah suka berbagi. Terima kasih. Shalom teman-teman dan guru sekolah minggu kami. Ayat hafalan 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mengucapkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Amin. Terima kasih. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Nah, doa syafaat kita akan dipimpin oleh teman kita dari kelas remaja, Jessica Krisinta Saragi. Sebelum itu, kita bernyanyi doa untuk keluarga. Seluruh keluarga kami.
Inang serta teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan proses ibadah kita, marilah kita sama-sama untuk doa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu hingga pada detik ini kami masih bisa mendengarkan ibadah-Mu ya Bapa, meskipun dengan keadaan yang jauh dari sesama iman kami ya Bapa. Tetaplah ini menjadi motivasi kami untuk semakin lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa, bukan menjauh Yesus. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat kelancaran ibadah kami selanjutnya ya Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, buat teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, dan dalam yang proses pendidikan kiranya Engkau beri kelancaran ya Bapa. Biarlah kami untuk semakin fokus untuk kedepannya Bapa, demi meraih sebuah cita-cita kami untuk menjadi orang yang sukses dan membahagiakan kedua orang tua kami ya Bapa. Bapa, serta Kau urapilah ya Bapa gereja kami ini agar semakin kokoh, agar semakin menjadi tempat ternyaman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, demikianlah doa yang bisa kami sampaikan ya Bapa. Biarlah ini menjadi kebaikan kami untuk kedepannya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Penginjil Lindewati Boru Purba. Dan kita sebelum mengangkat khotbah kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Shalom adik-adik semua, apa kabar?
Luar biasa. Yes, yes, yes. Kenapa luar biasa adik-adik? Karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Tuhan juga sudah memberikan kita kesempatan pada pagi ini untuk boleh memuji Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Baiklah adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kami rasakan sukacita dari Tuhan yang memberkati hidup kami hingga saat ini. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami telah siapkan hati kami. Mari Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan buat kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10, kita undang Abang Jordi Christian Purba untuk membacakannya. Shalom, teks firman kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Iya. Tema kita adalah tentang bagaimana kita agar kita boleh saling mendoakan. Kalau kita berbicara tentang doa, tentu anak-anak sekolah minggu sudah sering berdoa. Siapa tadi pagi bangun berdoa? Ya, banyak yang berdoa. Siapa dalam belajar, dia selalu mengawali dengan doa. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan hidupnya tidak terlepas dengan doa. Kenapa kita berdoa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus berdoa? Iya, karena dengan berdoa kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mau mencurahkan isi hati kita dengan Tuhan. Kalau kita sedang sedih, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sedih karena aku tadi mungkin dimarahi mama, ya kan? Ada yang dimarahi mama. Atau sedih karena barangku hilang atau yang lain. Kalau kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan di sini. Apostel Petrus menasihati orang-orang Kristen ketika itu agar mereka juga boleh saling berdoa, saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kenapa? Emangnya ada apa ketika itu? Adik-adik mau tahu? Saat itu orang-orang Kristen mereka
dikejar-kejar. Mereka dianiaya. Banyak orang yang membenci orang Kristen karena mereka pengikut Kristus. Dan orang yang membenci mereka itu adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Kristus ini berusaha bagaimana orang Kristen itu kalau bisa punah, atau kalau bisa mereka jangan lagi mengikut Tuhan. Mereka sangat membenci orang Kristen. Misalnya, kalau ada sesuatu kejadian atau ada kebakaran di sana, maka mereka menuduh yang melakukan itu adalah pasti orang Kristen. Kalau ada di sana mungkin yang gaduh, yang ribut-ribut, yang bertengkar, maka mereka katakan itu pasti karena orang Kristen. Atau kalau ada mungkin rumah kebobolan, kemalingan, maka mereka katakan itu adalah ulah orang Kristen. Begitulah orang Kristen itu diperlakukan. Mereka sering dijahati, mereka sering dicaci maki, mereka dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Nah, coba kalau kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, atau kalau kita dijahati orang lain, barangkali ada keinginan kita untuk membalas, iya kan? Siapa yang sering membalas kejahatan temannya? Kalau selama ini kita sering balas-membalas, tapi firman Tuhan kepada kita hari ini mengatakan, jangan ada yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan di sini, lebih baik kita mengasihi, lebih baik kita memaafkan, lebih baik kita mengampuni. Karena Yesus juga mengajarkan hal serupa kepada kita. Kita kan sering melakukan yang jahat. Siapa di sini sering melakukan yang jahat? Siapa sering kalau disuruh mamanya dia melawan? Itu sudah jahat loh. Siapa sering berpikiran tidak baik? Itu juga sudah jahat. Tapi meskipun kita jahat, tapi Tuhan itu baik kepada kita. Dia tidak membalaskan kejahatan kita. Dia mau mengampuni kita. Jadi kita pun anak-anak Tuhan harus bisa meneladani sikap Yesus. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Nah, dikatakan di sini, hendaklah kamu memberkati, ya. Bagaimana hidup yang memberkati? Kalau kita melihat kondisi kehidupan orang Kristen ketika itu, memang banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita, atau banyak orang yang mungkin iman percayanya sudah goyah. Daripada aku menderita begini, mendinglah aku meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, justru disinilah peran anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus bisa saling memberkati dengan cara apa? Yang pertama, kita harus menguatkan teman kita. Kita harus menopang mereka. Kita harus membantu mereka. Kita harus menolong mereka. Contoh, hidup yang memberkati itu, kalau ada temanmu yang sakit, biasanya kalau orang sakit itu kan lemah dia. Nah, disitulah anak-anak Tuhan, mari telepon. Sekarang kan gak bisa kita tatap muka, kan ada handphone. Halo teman, katanya kamu sakit ya. Yang kuat ya teman, sabar ya teman, yakin ya teman sama Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Dengan seperti itu, kamu sudah menjadi berkat.
Siapa yang pernah telepon temannya ketika temannya sakit? Enggak ada. Oh, ada ya? Ya. Kalaupun selama ini tidak peduli dengan temannya, atau kalau sakit mamanya, siapa di sini pernah mendoakan mamanya kalau sakit? Wah, jadi anak Tuhan yang baik ya. Ternyata banyak yang mendoakan mamanya yang sakit. Ya, anak-anak Tuhan yang baik harus saling mendoakan. Bukan saja orang tua yang mendoakan anaknya. Siapa pernah dengar orang tua mendoakan anaknya? Siapa pernah dengar mamanya sebut namanya? Pasti, ya kan? Pasti setiap orang tua mendoakan anaknya. Biar anaknya sehat, biar anaknya cerdas pintar, biar anaknya jadi anak yang baik. Kebalikannya juga, anak-anak harus mendoakan orang tuanya. Itulah artinya harus saling mendoakan. Jadi bukan saja orang tua mendoakan anaknya, tapi juga anak-anak mendoakan orang tuanya. Nah, disinilah peran mulut. Kita berdoa kan lewat mulut, iya kan? Meskipun maaf, orang yang tidak bisa bicara bisa juga berdoa dari hati. Tapi biasanya kalau kita berdoa, kita menggunakan mulut. Nah, firman Tuhan katakan di sini, agar hidup kita ini menjadi hidup yang diberkati dan tubuh kita ini juga menjadi tubuh yang diberkati, mulut kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita pergunakan mulut kita, lidah kita mengatakan hal-hal yang baik. Ya, mengatakan hal-hal yang bisa menyemangati, mengatakan ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan orang lain. Karena dikatakan kalau kita mengatakan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita, maka bukan saja kita mendapat hukuman dari mama. Pernah enggak dicubit mama mulut kita karena kita berkata kotor? Pernah. Saya Inang dulu waktu kecil, waktu Inang berkata kotor, diambil cabai, dicabai mulutnya. Itu adalah peringatan bahwa kau sudah menggunakan mulutmu untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Nah, mulut itu diciptakan Tuhan agar lewat mulut kita ini kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan dan mengatakan kebaikan-kebaikan tentang Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kata-kata yang baik, maka Tuhan pasti senang. Bukan hanya Tuhan, tapi juga mama. Coba deh, kalau pas mama nyuruh kamu, Jordi, belajar yang baik ya nak. Lalu kamu jawab, iya mama. Dengan lembut kamu menjawab, iya mama. Kira-kira hati mamanya senang enggak ya? Senang. Anakku ini baik kali. Dia menjawab dengan lembut. Coba kalau disuruh mama, Jordi, ambilkan dulu tolong nak cangkir di dapur. Ah, malas, banyak kerjaku. Kira-kira gimana ya perasaan mama itu? Pasti dia, aduh anakku ini kok melawan sih. Iya kan? Berarti perkataanmu tidak menjadi perkataan yang memberkati, tapi menyakiti perasaan. Jadi ada sebuah cerita agar dalam hidup ini, dalam berteman, dalam kita bermain, baik sama abang, baik sama kakak, baik sama adik, kita harus bisa menjadi contoh yang baik dengan boleh menciptakan sebuah suasana yang menyenangkan. Ya, jangan kita menciptakan suasana yang bisa membuat orang lain tidak nyaman.
Siapa pernah seperti itu? Pas adiknya belajar mungkin, datang abangnya, dijahilin, ya kan? Diambil pulpennya. Atau ketika adiknya atau abangnya lagi belajar asik, dia butuh ketenangan, lalu adiknya datang di samping, dia main game dengan suara yang kuat-kuat. Akhirnya apa? Berantem, ya kan? Nah, firman Tuhan mengatakan harus saling mengasihi dan seperasaan. Artinya itu saling merasakan bagaimana perasaan orang lain. Jangan mau kita sendiri. Enggak boleh egois, enggak boleh. Kita harus saling merasakan. Seperti animasi berikut, mari kita perhatikan. Bertengkar. Aku pinjam bukumu dong. Andi, bukuku kan jadi rusak. Bukumu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh. Maaf ya. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama kamu. Padahal aku tahu kamu nggak sengaja. Maaf ya. Ternyata main sendirian itu gak enak banget loh. Iya, daripada musuhan, mendingan temenan kan? Nah, ada sebuah cerita. Jadi biar tercipta sebuah hubungan yang baik, kita tetap bisa saling mengasihi, jauh dari kejahatan, apalagi balas dendam itu tidak boleh. Maka kita harus mau saling mengalah. Kita harus mau saling memaafkan. Ya, pernah dengar cerita seekor bangau dengan sebuah kerang. Ya, kerang ini cangkangnya terbuka di tepi pantai. Kerang di mana? Di tepi pantai ya? Di tepi pantai atau di hutan? Di tepi pantai. Iya, kerang itu di tepi pantai, bukan di hutan. Pas kering dia kan ada kerang. Cangkangnya terbuka. Lalu datang burung bangau mendekati. Enak dagingnya itu, lembut. Pasti lezat itu dagingnya. Lalu dia mendekat. Dengan sigap dia mematuk daging kerang, dan dengan tidak kalah sigap juga kerang ini menutup cangkangnya sehingga paruh burung bangau itu dijepit oleh kulit kerang. Apa katanya si kerang ini? Mampus kau. Itulah kalau kau ingin makan dagingku. Aku tidak akan lepaskan paruhmu. Biar, katanya. Datang si bangau ini. Kerang, kalau enggak kau lepaskan ini paruhku, maka kau juga akan mati. Kita akan terperangkap berdua. Ayolah, lepaskanlah paruhku. Tidak, biar kamu rasain. Kenapa kamu ingin makan dagingku? Iya, benar saja. Ketika mereka tidak mau mengalah, datanglah seorang nelayan. Iya kan? Lalu mereka ditangkap dan dibawa ke dapur. Kerangnya dimasak, bangaunya juga dimasak. Itulah
akhir daripada orang yang tidak mau mengalah, yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada yang diuntungkan, pasti dirugikan, ya kan? Kalau kamu tidak mau mengalah dengan adikmu, atau adiknya tidak mau mengalah dengan kakaknya atau abangnya, maka dua-duanya akan dirugikan. Pernah nggak dijewer bapak sama mama, abang sama adik, karena berantem terus? Dua-dua dijewer kan? Nah, jadi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, mari kita saling mengasihi, mari kita saling memaafkan, dan marilah kita hidup saling mendoakan, agar berkat Tuhan itu tetap menjadi milik anak-anak sekolah minggu. Amin. Amin. Baiklah, kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau sudah berikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, setia di dalam melakukan segala kebaikan. Kami pakai hati, pikiran, dan mulut kami untuk memberkati orang lain dan menjauhkan hidup kami dari hal-hal yang jahat, karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang melakukan yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau berkati semua anak-anak Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu Engkau berkati. Mereka begitu setia juga dalam menaburkan firman-Mu, melayani kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo kita siapkan semuanya persembahan kita, dan sambil mengumpulkan persembahan kita sama-sama bernyanyi Bawa Persembahanmu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami,
terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita hampir selesai mengikuti ibadah sekolah minggu secara online GKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bekeri. Terima kasih ya adik-adik karena sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang setia mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalannya ke grup WA orang tua. Nah, adik-adik, sekarang Inang akan menyampaikan pengetahuan tentang madu. Siapa yang tahu madu? Siapa yang suka makan madu? Pasti semua suka. Kira-kira rasa madu apa ya? Asin? Tidak, pasti rasanya manis. Tahu nggak adik-adik, madu adalah makanan yang tidak akan pernah bisa kadaluarsa. Tahu nggak adik kelas kecil artinya kadaluarsa? Kadaluarsa itu tidak akan pernah basi, jadi dia tetap utuh. Nah, segentang madu pernah ditemukan di pot tanah liat yang dikubur dalam tanah. Konon madu ini berasal dari zaman Mesir kuno. Lama sekali ya. Ketika diuji, cairan yang dihasilkan dari lebah ini masih mempunyai rasa yang manis dan enak, meski sudah ribuan tahun disegel. Wah, luar biasa ya kan adik-adik. Rahasianya tahu nggak kenapa ya? Walaupun sudah ribuan tahun, madu ini tidak basi dan rasanya masih enak. Rahasianya adalah kandungan dari gula aslinya, gula alami dari madu ini yang sangat tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam, sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Nah, jadi madu tidak bisa kadaluarsa. Di satu sisi, madu juga dikenal sebagai makanan yang super. Makanan yang super karena banyak mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Tingginya kadar antioksidan dalam madu mampu menyingkirkan batuk dan telah terbukti membantu menyembuhkan luka dan luka bakar. Jadi kalau kita dalam keadaan batuk, kita makan madu bisa mengurangi batuk. Jadi adik-adik mengkonsumsi madu
baik buat anak-anak dan juga orang dewasa. Apalagi di masa pandemi seperti ini, baik ya adik-adik mengkonsumsi madu supaya kita sehat-sehat dan juga menambah imun tubuh. Nah adik-adik, jadi kalau kita sudah sehat, daya tahan tubuh kita sudah bagus, kita harus berterima kasih terutama kepada Tuhan. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Untuk itu kita harus tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab, dan terutama mengikuti ibadah sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih.